para rasul itu, kitab suci yang Perjanjian Lama yang digunakan oleh para rasul itu adalah Septuaginta atau Tanakh Yahudi ya, Pater? Pater atau saya? Ya, itu Papa punya itu, langsung di layar besar. Mereka menggunakan Septuaginta. Mereka menggunakan Septuaginta. Karena itu ada 351 kutipan dalam Perjanjian Baru yang diambil dari Kanon Alexandria. Jadi Kanon Alexandria itu 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Dan itu ada protokanonik dan deuterokanonik. Yang pertama dikatakan bahwa penolakan dalam sekolah Jamnia itu tahun 90. Karena itu kalau kita mau lihat Marcel 2 Timotius 3 ayat 15. Kalau tidak ya ayat 15 benar. Kalau tidak 1 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Oke. Sejak kecil, Paulus katakan kepada Uskup Timotius. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tahan di situ dulu. Referensi Paulus ini kepada Uskup Timotius itu adalah Septuagint, adalah Kanon Alexandria. Kenapa? Karena yang pertama, Timotius itu bapaknya Yunani. Jadi harus berbahasa Yunani. Itu bukan bahasa Ibrani. Maka referensinya bahwa sejak kecil dia punya bapak orang Yunani. Dia harus omong apa? Yunani. Karena linear patriarkat. Dia harus omong apa, Kat? Yunani, Pater. Ibrani atau Yunani? Dan Timotius ada di mana? Timotius ada di mana? Di Efesus ya. Efesus omong bahasa apa? Yunani. Kalau dia dari kecil, dia omong bahasa Yunani, artinya kitab yang dikenal itu kitab apa? Kitab Yunani. Kitab Yunani, Kanon Alexandria. Sedangkan tahun 90 baru dikeluarkan Deuterokanonik oleh sekolah Jamnia. Contoh, Timotius ditulis tahun berapa? Tahun 90 itu mulai penulisan yang terakhir adalah Wahyu. Artinya Tesalonika tahun 50 dan sekitar sampai 60-an ke bawah ditulislah surat-surat Paulus yang lain. Sebelum dia mati ya, tahun 60, 67, 60, 65, 66, 67. Artinya yang di situ yang dikenal oleh Timotius dari kecil adalah kitab apa? Adalah kanon apa? Kat. Kanon Alexandria. Kanon Alexandria ada Septuaginta. Itu ada 351 kutipan Perjanjian Baru yang diambil dari Kanon Alexandria. Contohnya dalam bahasa Ibrani Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 itu tidak diterjemahkan sebagai perawan. Di sana diterjemahkan sebagai anak dara atau perempuan muda. Hanya di dalam bahasa Yunani lah diterjemahkan sebagai perawan. Artinya rasul-rasul di dalam Matius, contohnya di dalam Lukas atau di dalam Matius 1 atau Lukas 1:26 itu dikatakan perawan atau anak dara. Kalau begitu, yang dikenal oleh para rasul bukan dalam bahasa Ibrani. Contohnya kita omong terjemahan dalam bahasa Ibrani. Marcel, bantu dulu. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, Pater. Perempuan muda.
itu bahasa Ibrani. Tetapi bagaimana Lukas mengekspresikan itu bukan lagi perempuan muda, melainkan perawan, Lukas 1:26. Siapa? Pergi ke seorang perempuan muda atau pergi ke seorang perawan? Artinya yang dikenal oleh Lukas, yang dikenal oleh gereja, yang dikenal gerejawan, yang dikenal oleh para rasul adalah apa? Ibrani atau Yunani? Contoh kecil, Lukas 1:26. Gabriel pergi ke seorang perempuan muda supaya sesuai dengan Yesaya dalam Ibrani, atau ke seorang perawan yang sudah sesuai dengan Yunani. Dalam Lukas bulan 1:26. yang ke-6, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang perawan, Pater. Kakak, Tadi artinya Lukas Yesaya para perempuan. rasul menggunakan Ibrani atau menggunakan Yunani? Karena di situ dikatakan, diterjemahkan sebagai perawan, artinya bukan perempuan muda yang di dalam bahasa Ibrani, melainkan perawan, virgin, yang diterjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Mau bukti bagaimana lagi? Bukti bahwa Yesus merayakan pentabisan Bait Allah itu hanya ditemukan di Makabe. Bukti bahwa Ibrani ngomong tentang 7 anak perempuan dengan 7 anak yang dibunuh, itu hanya dapat di Makabe, dapat di Ibrani. Bukti bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru, Roh Allah akan menaungi engkau, itu hanya ada di 2 Makabe 2 ayat 5, selanjutnya sampai 8. Artinya, kakak, yang digunakan oleh para rasul itu Ibrani atau Yunani? Pertanyaan untuk kamu. Septuaginta Alexandria atau Ibrani punya? Septuaginta. Selesai. Waktu saja pendeta mengatakan bahwa itu bukan ambil dari Septuaginta, itu yang punya kebodohan historis bagi saya. Terus Atau bagaimana tidak dengan menerima, itu Deuterokanonika? buat supaya tidak terima. Penolakan terhadap Kenapa, kan? Deuterokanonika bagaimana? Penolakan Deuterokanonika itu bukan orang Protestan dulu, kayak itu sebenarnya penolakan oleh orang Yahudi. Sekolah Jamnia tahun 90 bersamaan dengan Wahyu itu dituliskan. Ini ngeri sekali ya, saya bilang kok tahun Sekolah Jamnia tahun 90 atau Kanon Palestina mengeluarkan Deuterokanonika itu karena alasan berbahasa Yunani, tetapi nanti kita lihat alasan prinsipalnya apa. Itu pada saat Wahyu ditulis. Dan Yohanes menekankan ini tahun 90 dan juga bersamaan dengan Sekolah Jamnia mengeluarkan Deuterokanonika, dan pada saat itu Yohanes menulis Wahyu 22 Wahyu ya, dan dalam Wahyu 22 ayat 18-19 ditulis seperti apa? Marcel, barang siapa menambahkan dan mengurangi. Siapa ter? Wahyu 22 ayat 18-19. Siapa? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Oke, nanti hubungan kota kudus itu apa di Ibrani 12, 22, 23. Tetapi saya mau katakan bahwa dari segi kronologi waktu, bisa kenapa Sekolah Jamnia mengeluarkan Deuterokanonika dengan alasan ditulis di luar Israel dan ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi itu sudah diruntuhkan oleh penemuan Qumran 1947, di mana sebelum diterjemahkan ke Yunani, ternyata ada edisi Ibrani dan edisi Aram. Oke. Alasan utama kenapa orang Yahudi menolak Deuterokanonika itu ada di dalam Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 12 selanjutnya.
Ini penting sekali, kenapa? Karena mereka akan mengakui, kalau mereka menerima deuterokanonik, artinya menerima kebijakan Salomo, mereka harus mengakui yang pertama, mereka harus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, mereka harus mengakui mereka yang membunuh anak Allah. Makanya deuterokanonik harus dikeluarkan. Itu alasan yang mendasar sebenarnya, yang tidak pernah dikatakan. Oke, Marcel, engkau baca dulu. Kebijakan Salomo 2:12 lanjut. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, siapa yang menyebut dirinya anak Tuhan dalam perjanjian baru? Yesus. Yesus, oke. Lanjut. Nanti bagaimana akan dibuat kepada dia yang menyebut dirinya anak Allah? Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar. Matius 23, celakalah. Dan akhir hidup orang benar? Lanjut tadi ya. Dan akhir hidup orang benar? Baik. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Tahan di situ. Akhir hidup orang benar dikatakan berbahagialah. Berbahagialah. Matius 5 selanjutnya, sabda bahagia. Berbahagialah. Akhir hidup orang benar, berbahagialah, dan menganggap Allah adalah Bapaknya. Apa yang harus dibuat kepada orang yang menganggap dirinya sebagai anak Allah? Lanjut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, bukan. Kembali. Jangan dari situ. Jangan lari. Kembali ke kebijakan Salomo. Oh, ya betul. Tidak hanya tadi yang bilang, berbahagia itu ada di Matius, celakalah ada di Matius 3, berbahagia ada di Matius 5. Lanjut. Kembali ke kebijakan Salomo. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Tahan dulu. Tahan dulu. Di dalam peristiwa salib, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Kata penjahat ini. Ya. Oke, lanjut nih. Apakah tentara menggenapi nubuat ini atau tidak? Lanjut. Siap. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Di dalam ini, siapa yang membunuh Yesus? Orang Yahudi. Karena dia mengatakan diri anak Allah. Yohanes 5 ayat 18. Kenapa alasan Yesus dicari terus untuk dibunuh? Kenapa? Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Siapa? Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia Marcel. Siap. Orang mana? Orang apa? Orang-orang Yahudi. Berusaha untuk apa? Membunuhnya. Apa kita belum tahu alasan apa membunuh dia? Lanjut. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan
bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bom. Kenapa alasan dia dibunuh? Anak Allah. Anak Dan Allah apa yang dan dikatakan menyamakan. Salomo tadi? Dia dibunuh karena mengatakan dirinya adalah anak. Allah. Kalau seandainya kebijaksanaan Salomo itu Deuterokanonik itu tidak dihapus, maka orang Yahudi harus bertanggung jawab. Yang pertama, mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, mereka membunuh anak Allah. Alasan itu yang utama, bukan alasan lain. Maka orang Yahudi mengeluarkan Deuterokanonik. Kesian Protestantisme. Kesian. Semua data ini hilang. Deuterokanonika itu sama dengan antikristus ya. Ya betul. Bisa dalam pengertian itu, tetapi saya lebih kepada yang tadi kata Wahyu, yang mengurangi. Oh iya. Saya lebih kepada sana karena tidak bisa menambahkan dan mengurangi. Terima kasih. Dan ingat, Katolik yang menambahkan Deuterokanonik sudah 200 tahun, 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Sudah digunakan oleh orang Yahudi juga yang ada di Israel. Tidak bertentangan. Lihat Timoteus tadi, bapaknya orang Yunani. Dari kecil dia sudah kenal kitab suci. Tidak mungkin kitab suci dalam Ibrani. Dia pasti kenal kitab suci bahasa Yunani. Dan tinggal di mana dia? Dari kecil lahir di mana? Terus analisa itu. Betul. Oke, yang kedua, kehilangan besar ya bagi saya Protestantisme. Dan Luther tidak berani menghilangkan itu. Dia menaruhnya sebagai apokrif. Dan itu bertahan sampai dengan tahun 1825. Asosiasi Biblis Londres, Inggris, yang mengeluarkan benar-benar kitab suci Deuterokanonik itu dari kitab sucinya orang Protestan. Kehilangan. Jadi bukan Katolik yang menambahkan. Itu framing. Katolik benar bukan menambahkan 7, tapi Katolik menambahkan 27 kitab perjanjian baru. Dari kanonkan di dalam konsili. Yang mereka bilang, itu bapak-bapak gereja, tapi gereja yang mana yang mengkanonkan? Bapak gereja, tapi gereja yang mana? Kalau tidak dalam konsili 382, konsili Hippo, konsili Kartago, ditegaskan lagi dalam Trente. Mereka sudah buang di sampah, tapi mereka pilih lagi Pak. Itu tadi jadi persoalan. Jadi itulah kesian sekali mereka kehilangan data, kehilangan sejarah dalam pernubuatan sampai kepada Yesus. Jadi Lalu bagaimana pertanyaan saya, tanggapan ada Romo secara 351 pribadi tentang mereka yang tidak menerima Deuterokanonik sebagai bagian suci? Tanggapan Romo? Pembenarannya setengah dan tidak ada kebenaran setengah. Kebenaran itu satu dan utuh. Kalau tidak bagaimana? Kehilangan 7 kitab yang bernubuatkan kepada Yesus. 7 nubuat terakhir mengarah kepada Yesus. Ingat, lagi tinggal saja 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Dan mereka kehilangan itu. Kalau begitu hapus semua 351 kutipan yang ada di dalam perjanjian baru yang diambil dari Septuaginta, Kanon Alexandria. Apakah mereka mampu? Berarti menolak Deuterokanonika, menolak juga 351 yang di dalam kitab suci. Yang dikutip dari Kanon Alexandria. Berarti mereka tidak punya kitab suci karena hampir semua di dalam. Hanya satu selesai. Yudas dengan hanya 2, Yudas dengan Filipi. Ya. Makin kurang. Tidak, hanya 2 yang tinggal, Yudas dengan Filipi yang tidak putih. Memang tadi saya bertanya pada karena berangkat dari absurditas Protestantisme yang terkait sola scriptura ya Pak ya. Karena bagi mereka kan Alkitab kan satu-satunya otoritas tertinggi, tapi bagi kita kan bukan gereja yang penopang dan dasar kebenaran. Kalau Skriptura adalah otoritas tertinggi, berarti selama 4 abad gereja tidak benar, karena kitab suci kita kan baru dikanon pada abad keempat. Tetapi kan alasan mereka ya, reasonnya mereka bahwa
pada zaman para rasul kan mereka sudah ada kitab suci perjanjian lama. Makanya tadi saya bertanya kitab sucinya Septuaginta atau tidak. Ternyata kan Septuaginta. Berarti mereka memberi reason bahwa pada zaman para rasul menggunakan kitab suci Septuaginta, sementara mereka tidak menerima Septuaginta itu gitu loh. Kan lucu. makanya memang lucu, Pak. Saya bertanya gitu. Terima kasih. Hanya karena ada doa untuk contoh, orang mati. Ya, doa untuk orang mati. Contoh ya, 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tobit itu Deuterokanoni? Iya. Kakak, Deuterokanoni. tahu nggak ayat ini diambil dari mana? Dari Tobit ya. Dari Tobit. Ya. Kan lucu. Jadi mau bilang bagaimana? Jadi contoh kecil ya, hal lain. Wahyu 8 ayat 3. Tugas malaikat. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Doa Oke, semua ini orang diambil kudus. dari Wahyu 12:12. Tugas malaikat adalah mengambil doa orang kudus dan dihantar kepada Allah. Tobit 12 ayat 12. Oke. Tobit, waktu engkau dan Sarah memanjatkan doa kepada Tuhan, akulah yang membawa doa itu kepada hadiratnya yang mulia. Rafael, malaikat? Malaikat yang mengatakan itu. Oke, ayat 15-nya. Aku ini Rafael, satu daripada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan yang agung, siap untuk melayaninya. Berarti dia mengambil doa dari Tobit dan istrinya untuk bawa ke sana. Akulah Rafael, satu dari 7 malaikat. Referensi hanya satu saja di dalam kitab suci perjanjian lama kita ketemukan 7 malaikat. Dan itu diambil oleh Wahyu 8 ayat 2. Referensi 7 malaikat itu. Contoh, hapus Wahyu karena diambil dari Deuterokanoni. Siapa? Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Tahan. Hapus Wahyu, masih banyak. Saudara dan saudariku yang terkasih. Yang tadi 1 Petrus 4 ayat 8 diambil dari Tobit 12 yang sama ayat 9. Perbuatan baik, sedekah menghapusi dosa. Maka yang bertentangan sekali dengan doktrin sola fide, sola gratia. Maka harus dihapus Deuterokanoni itu. Doa untuk orang mati, makawe, harus dihapus. Karena tidak perlu doa untuk orang mati. Ternyata di perjanjian baru, banyak sekali diambil doa untuk orang mati. Contoh, sedekah mengampuni banyak dosa. Tobit 12 ayat 9. Tadi 1 Petrus 4 ayat 8 tadi, perbuatan baik menghapusi dosa. Sekarang sedekah itu perbuatan baik menutupi dosa, diambil dari sana. Orang yang suka memberi sedekah dibebaskan daripada maut dan dihapuskan semua dosanya. Perbuatan baik. Remy Clau, saya Herodamere di Kolombia. Padre, izin. Adik kelasnya Pater Pamit, Pater Mikael yang di Neno. Kami tingkat 1, mereka tingkat 3. Siap. Oke.
Ada mau data lain atau bagaimana? Berarti harus Ada, hapus izin. hapus semua. Yang Tobit 12:9 ya, 9 yang tadi dibaca itu. Mungkin nanti mohon kalau salah ya, mungkin bisa saja ya ketika Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya raya itu kan yang terakhir Yesus sampaikan jualah seluruh harta milikku supaya selamat kan, ikutilah aku. Mungkin bisa saja dari ini juga ya pada ya. Ya karena mereka ambil itu, oke saya lihat sebentar Matius itu. Pokoknya ada 351 ya teman-teman. Ada yang mau filenya saya kirim ya. Silakan. Ada yang mau filenya apa Saya mau. Boleh Kirim ke Pak. Saya mau Pak. Oke file nanti saya Saya kirim. juga pada. Saya juga Pak. Ada 2 file. Yang pertama penolakan Protestan terhadap Deuterokanoni. Yang kedua 351 kutipan Perjanjian Baru dari Kanon Alexandria. Kesian dong, dihapus semua dalam pengertian itu ya.